Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa orang percaya yang hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya tidak akan menderita kesusahan atau bahkan sakit. Nah saudara, tahukah saudara bahwa hal ini justru bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang notabene-nya mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Misalnya Musa, Yusuf, atau bahkan yang sering kita dengar adalah Ayub. Atau dalam perjanjian baru misalnya Lazarus, murid-murid Yesus, atau bahkan para rasul sekalipun. Hari ini kita akan secara khusus belajar dari Rasul Paulus melalui suratnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara, saya tidak akan membacakan keseluruhan dari pasal 12, tapi saya hanya akan membaca dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 saja. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, jika kita membaca keseluruhan dari pasal 12, maka kita dapat mengetahui bahwa saat itu Paulus sedang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-7, ia menggambarkan keadaannya yaitu seperti memiliki duri di dalam daging. Yang dimaksudkan Paulus di sini ialah ia sedang mengalami satu penyakit atau kelemahan fisik tertentu. Saya yakin saudara, Paulus pun sudah berusaha untuk mengusahakan pemulihan keadaannya. Tidak lupa, dia juga berdoa memohon kepada Allah untuk dilepaskan dari penderitaannya. Bukan hanya 1 kali, tetapi 3 kali. Tetapi ketika Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu," maka Rasul Paulus memberikan sebuah respon penting yang harus kita ketahui bersama pada hari ini. Dalam ayat yang ke-10 dia berkata, "Karena itu aku senang dan rela." Artinya dia tabah dan mensyukuri keadaannya pada saat itu. Kemudian dia lanjutkan, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, bagian ini yang ingin dia tekankan dan sangat penting. Jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan karena kekuatanku sendiri, tetapi karena kekuatan Kristus yang melimpah di dalam aku. Ayat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana ketabahan Paulus dalam menjalani kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketabahan ini jelas muncul karena dia memiliki kerendahan hati. Seseorang yang tabah ialah mereka yang memiliki kerendahan hati, karena ia tahu dan yakin bahwa apa yang Tuhan beri adalah yang terbaik. Hari ini, mari kita mengintrospeksi diri kita lagi. Jika akhir-akhir ini kita mulai mudah mengeluh tentang keadaan kita, maka itu adalah sebuah tanda bahwa kita mungkin kurang tabah. Mari kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap rendah hati, sehingga kita memiliki ketabahan dalam menjalani kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Jika akhir-akhir ini kami mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupan kami, atau kami mengalami kelemahan fisik mungkin dalam kehidupan kami, Tuhan kami berdoa, Tuhan kiranya Tuhan melimpahkan kepada kami kerendahan hati, sehingga kami memiliki hati yang tabah untuk menjalani setiap kehidupan kami.
Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai kami, sehingga kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.